Jadi solusi kami yang berkaitan sama IT Operation Management yang mungkin berhubungan dengan infrastruktur, kita punya solusi namanya Op Manager. Nah, di dalam Op Manager sendiri, kita sebenarnya dia adalah single solution monitoring untuk mengcover berbagai jenis komponen monitoring yang tadi mungkin sudah dijelaskan, Pak. Jadi kita menyediakan ada modul-modul di dalam Op Manager yang sudah diintegrasikan menjadi satu dashboard seperti itu, Pak. Nah, ini gambarannya tadi eh, mengenai solusi-solusi ataupun yang mungkin kita bisa sebut sebagai modul atau add-on ya Pak ya di dalam Op Manager. Untuk monitoring Op Manager sendiri, untuk basicnya sebenarnya kita bisa gunakan untuk memonitoring network dan server Pak. Jadi di sini supaya kita bisa memonitoring perangkat-perangkat kita, mungkin router, switch, perangkat-perangkat network lain, ataupun server itu bisa kita monitoring di dalam solusi network dan server monitoring. Jadi tujuannya nanti bisa kita dapatkan informasi mengenai availability dari si perangkatnya, terus juga performance dari si perangkat tersebut, mungkin dari sisi utilisasi CPU-nya, memorinya, ataupun mungkin dari sisi traffic dan lain-lain. Nah, itu di network dan service monitoring sudah disediakan lengkap untuk bisa mengcover semua jenis perangkat, Pak, seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga menyediakan ada solusi eh, yang tadi kita sebut add-on tambahannya supaya kita mungkin bisa melengkapi dari berbagai sisi monitoringnya, Pak. Jadi pertama dari sisi bandwidth analysis. Jadi mungkin di bandwidth analysis ini tujuannya kalau kita butuh untuk menganalisa bandwidth terkait dengan network device biasanya Pak. Jadi kalau kita punya router, switch ataupun perangkat-perangkat lain, kita lihat mungkin dari sisi pemakaian trafficnya, lalu kita mau analisa kenapa dia bisa tinggi pemakaiannya Pak. Jadi nanti di situ akan ditampilkan siapa sih yang paling banyak menggunakan bandwidth dari IP berapa, tujuannya ke IP berapa, terus juga aplikasi ataupun port protokol apa yang paling banyak digunakan di dalam pemakaian bandwidth tersebut. Jadi di situ fungsinya di bandwidth analysis Pak. Terus berikutnya untuk memanage ataupun menganalisa log dari firewall. Jadi di sini kita tujuannya untuk bisa memonitoring pemakaian traffic untuk di sisi firewall. Jadi kalau kita punya beberapa jenis firewall, mungkin bisa jadi brandnya beda-beda, supaya kita bisa integrasikan menjadi satu konsol dan satu dashboard. Kita bisa memanage log traffic firewallnya. Jadi tujuannya supaya kita juga bisa tahu apa saja yang lewat di firewall tersebut. Jadi dari IP mana ataupun hostname apa, dia mengaksesnya kemana, traffic pemakaiannya seperti apa, nanti bisa termonitor menggunakan firewall log analysis tadi Pak, seperti itu. Lalu nanti di firewall log analysis juga dia menyediakan ada fitur rule management, Pak. Jadi rule management ini supaya kita bisa mengetahui kalau kita sudah bikin rule policy di firewall biasanya mana aplikasi misalkan yang kita blok terus mana yang di open atau di allow. Nanti dia bisa menganalisa mana saja rule firewall yang paling banyak digunakan, yang tidak digunakan ataupun mungkin rule firewall yang double ataupun overlapping misalkan. Jadi dia bisa menganalisa ataupun memanage rule yang ada di dalam firewall. Seperti itu, Pak. Berikutnya yaitu untuk configuration management. Jadi configuration management ini tujuannya kita bisa memanage konfigurasi dari network device kita atau perangkat kita. Jadi biasanya kan kalau di network device kita sudah setting konfigurasinya dan sudah kita simpan di dalam perangkat tersebut supaya nanti kita bisa backup secara berkala dari si konfigurasi perangkat kita, Pak. Jadi dia eh, bisa nge-backup semua config di dalam satu perangkat, lalu nanti kalau ada perubahan, nanti dia bisa menampilkan perubahannya, lalu nanti kalau dibutuhkan untuk di rollback gitu, Pak, dia bisa melakukan rollback konfigurasi seperti itu. Nah, itu sih kira-kira untuk bisa digunakan untuk memanage konfigurasi. Berikutnya untuk IP address management dan juga port management. Jadi di sini tujuannya kita mau memanage pemakaian IP dan juga pemakaian port yang ada di switch. Jadi kalau di sini kalau kita punya segmen gitu Pak, jadi nanti bisa kita scrolling segmen tersebut supaya nanti bisa kelihatan segmen pemakaiannya, artinya IP mana saja yang kepakai, mana IP yang kosong. Terus juga kalau misalkan IP tersebut lagi dipakai,
Dia menampilkan detailnya, mungkin dipakainya oleh IP komputer mana, terus juga dia ada informasi mengenai VLAN, MAC addressnya, terus connect ke port switch yang mana. Jadi di sini tujuannya supaya kita bisa tahu pemakaian dari segmen-segmen IP address yang kita punya, Pak. Seperti itu. Terus berikutnya yang paling kanan yaitu untuk monitoring storage. Jadi kalau kita punya perangkat-perangkat storage khususnya yang dalam bentuk appliance gitu Pak, mungkin storage jenisnya NAS ataupun SAN. Jadi di sini kita bisa monitoring performa dari si storage tersebut khususnya Pak. Jadi mungkin kita mau lihat dari sisi status disknya ataupun mungkin dari sisi pemakaian VLAN-nya atau LUN-nya ataupun volumenya dan lain-lain ataupun sampai ke melihat pemakaian IOPS-nya. Jadi nanti bisa kita monitoring dan kita bisa manage berbagai jenis storage yang kita punya. Nah, jadi keenam modul ini kita bisa integrasikan menjadi satu dashboard. Jadi cukup cukup satu aplikasi saja untuk bisa mengcover keenam modul ini, Pak. Seperti itu. Namun memang masing-masing modul ini ada skema lisensinya masing-masing, Pak. Jadi untuk network monitoring atau bandwidth analysis atau firewall, configuration management tadi, IP address dan juga storage, dia membutuhkan license masing-masing. Namun kita juga punya licensing yang bisa kita paketkan istilahnya, Pak. Jadi tergantung kebutuhannya. Kalau kita butuh komplit satu semua modul itu kita menyediakan ada lisensi skema yang menyediakan semua modul. Tapi kalau kita butuh hanya sebagian saja fitur-fitur ataupun modul ini, itu menyesuaikan kembali dengan kebutuhan, Pak. Jadi kita butuh modul yang mana, kita bisa aktifkan license sesuai dengan kebutuhan kita, seperti itu. Iya, jadi kita sebut namanya di sini ada device template. Jadi device template ini menyediakan support untuk berbagai jenis perangkat, Pak. Jadi mungkin kalau bisa dilihat secara total itu kita sudah support itu sekarang itu sekitar 11.000 device template. Nah, ini sudah mengcover berbagai jenis perangkat, berbagai jenis apa ya merek, istilahnya seperti itu. Nah, masing-masing perangkat atau merek ini dia mungkin nyediain ada template-nya masing-masing. Mungkin untuk Cisco, untuk Juniper dan lain-lain, dia ada istilahnya apa saja atribut yang dimonitor. Misalkan kalau kita klik salah satu template di sini, misalkan Cisco dia nyediain ada monitoring. Di sini ada CPU, ada memori, ada temperatur, ada buffer. Jadi banyak yang sudah disediain di dalam satu template. Jadi mungkin bisa beda-beda ya tiap template yang lain sih Pak, seperti itu. Nah, token server monitoring itu dia sudah mengcover berbagai jenis perangkat. Jadi masing-masing jenis perangkat tadi ada template-nya masing-masing yang sudah bisa dimonitor.